Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat mensyukuri umur yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, yaitu thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Umur kita, harta kita, ilmu kita, anak-anak kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan uswah kita semua, suri teladan kita dalam segala aktivitas baik yang berkaitan dengan akhirat maupun dunia. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya. Amin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan membacakan kembali ya beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran, dan harapannya adalah semoga kita semua menjadi ahlul Quran, semoga kita semua mempunyai motivasi yang kuat ya, sehingga tujuan yang kita cita-citakan, yaitu menghafal Al-Quran, kemudian juga memahami Al-Quran ya, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tercapai ya. Maka dari itu, sebelum kita melakukan perjalanan ataupun sebetulnya kita sudah dalam perjalanan sebetulnya ya, cuma mungkin bekal kita masih kurang ya. Jadi dalam pepatah Arab disebutkan man arafa bu'da safari ista'adda ya, siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka hendaknya dia berbekal atau isti'dad ya, atau mempersiapkan dirinya dengan bekal ya. Tidak mungkin ketika kita melakukan suatu perjalanan yang jauh itu kita hanya membawa bekal seadanya saja ya, tapi pasti kita sudah mempersiapkan itu. Demikian juga dengan dalam menghafal Al-Quran ya, kita akan melewati lembaran-lembaran Al-Quran, kita akan melewati banyaknya rintangan ya, dan itu semua tidak akan bisa kita lalui kecuali kita mempunyai bekal yang cukup ya. Di antara bekal itu adalah kita membaca hadis-hadis ya, motivasi seputar Al-Quran ya. Dan mudah-mudahan dengan itu semua ya, kita mempunyai motivasi yang kuat ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya, berarti menjanjikan dengan kita bagi para penghafal Al-Quran ya, kemudian orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah menjanjikan sesuatu yang sangat besar. Nah, dengan janji itulah Allah Subhanahu wa taala menarik kita dan mudah-mudahan kita pun tertarik dengan itu ya. Dan mudah-mudahan kita tertarik dengan apa yang Allah janjikan. Karena apa? Inna wa'dallahi haqqo.
ya, karena janji Allah itu pasti benar. Ya, janji Allah itu pasti benar. Berbeda dengan syaitan, ya. Berbeda dengan syaitan yang mana syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian janji yang hak, yang benar, yang pasti Allah tunaikan. Kemudian syaitan mengatakan wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya, dan aku pun menjanjikan kepada kalian, kata syaitan, ya, dan aku pun menjanjikan kepada kalian, ya, tetapi apa? Fa akhlaftukum, tetapi aku berlepas diri setelah itu, ya, ataupun aku tidak tunaikan janjiku, ya, aku tidak tunaikan ataupun aku melanggar janji itu, ya, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, ya. Jadi apa namanya, kita tahu, ya, kalau janji dari Allah Subhanahu wa taala pasti al-haq, ya. Inna wa'dallahi haq. Ya, jangan ragu dengan janji Allah karena janji Allah itu adalah al-haq, ya, hak. Ya, pasti benar, pasti Allah tunaikan, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janjinya, ya. Allah tidak akan pernah melanggar janjinya jika kita betul-betul apa namanya, menunaikan apa yang memang semestinya kita tunaikan. Ya. Taib, barakallahu fikum. Kita sudah membaca kemarin, ya, 3 hadis yang berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran. Hadis yang pertama kemarin kita bahas adalah hadis dari Abu Umamah yang berkaitan dengan bahwasanya Al-Quran ini akan menjadi apa? Syafaat, ya, akan menjadi syafaat bagi ahlinya, ya, li ashabi, syafi'an li ashabi, atau para pembacanya, ya. Otomatis ketika kita apa namanya melihat dalam sebuah hadis, ya, para pembaca dan sebagainya, otomatis mereka adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar membaca saja dan tidak sampai kepada hati, ya, bahkan hanya sampai di tenggorokannya saja, ya, tidak seperti itu, tetapi mereka pun mengamalkan daripada apa yang ada dalam kandungan Al-Quran tersebut. Baik. Yang kedua juga hadis dari An-Nawas ibn Sam'an, ini juga yang berkaitan dengan apa namanya bagaimana surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu menjadi apa? Syafaat juga, ya. Jadi hadis yang pertama itu secara global ataupun secara umum Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita. Kemudian ditakhsis, ya, dikhususkan lagi bahwasanya Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan menjadi pembela, ya, akan menjadi pembela. Maksudnya yaitu ia memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat kepada siapa? Orang yang menghafalnya. Orang yang menghafalkan Al-Baqarah, orang yang menghafalkan Ali Imran, itu akan Allah Subhanahu wa taala apa namanya berikan kepada kedua surat ini apa namanya semacam pembelaan, ya. Jadi keduanya boleh menjadi pembela, gitu, ya, seperti itu. Memang ini tidak apa namanya tidak terlepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Tapi ala kulli hal berarti itu yang namanya Al-Quran, ya, Al-Quran berarti memberikan kepada kita manfaat yang sangat besar, Bapak sekalian, ya. Selain apa namanya kita, ya, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana Rasul akan memberikan syafaat kepada kita, ya, Rasulullah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa namanya syafaat kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat Nabi, ya, syafaat Nabi itu berlaku bagi orang-orang yang Allah izinkan, ya, bagi orang-orang yang Allah izinkan untuk diberikan syafaat, ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapapun yang akan diberikan syafaat, maka siapa? Illa bi'idnih, kecuali atas izin Allah, ya, seperti itu. Baik. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas yaitu hadis dari
sahabat jalil, ya, sahabat besar, yaitu Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Ya. Baik, hadis ini mencangkup seluruh daripada aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, siapa yang mengajarkan tajwidnya, siapa yang mengajarkan tafsirnya, ya, siapa yang mengajarkan tarikh turunnya Al-Quran, ya, dan sebagainya, atau ulumul Quran semuanya, maka itu sangat berpahala, ya, berpahala. Apapun yang mendekatkan kita kepada Al-Quran, apapun yang kita ajarkan kepada orang, ya, supaya mereka dekat dengan Al-Quran, maka itu akan menjadi pahala, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Termasuk juga guru-guru yang maaf barangkali dianggap sepele oleh sebagian ataupun sebagian besar dari kita adalah guru-guru TPA, ya, guru-guru TPA yang mana mereka mengajarkan satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran, ya, a, ba, ta, sa, jim, dan sebagainya. Masyaallah muslimin, ya, kalau kita memperhatikan di lingkungan kita, ya, memang mereka masih belum terhormat, ya, belum terhormat kalau kita bilang. Padahal mereka termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kalian. Tetapi ya tergantung daripada manusia bagaimana ini interaksi. Orang yang tahu akan tingginya derajat orang yang mengajarkan Al-Quran, dia akan menghormati, dia akan memberikan sesuatu yang layak baginya, dan sebagainya. Dan itu jika kita perhatikan, ya, di kampung-kampung, ya, maka sangat memprihatinkan, ya, orang-orang yang mengajarkan TPA gitu, ya, seperti itu. Itu mereka, ya, mohon maaf, tetapi ini mereka juga butuh hidup dan sebagainya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, ya. Sebaik-baik upah yang kalian berikan atau terima, yang paling baik adalah dari mengajarkan Al-Quran, ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak sekalian di di kampung-kampung kita, ya, bahkan di kampung saya pun seperti itu, Pak, ya. Jadi 1 bulan barangkali hanya dikasih 50.000, ya, untuk mengajarkan Al-Quran itu. Coba bayangkan dengan orang-orang yang les, ya, berbeda harganya, kan. Itu yang urusan dunia, ya. Tetapi bagaimana dengan urusan akhirat kita, Bapak-bapak sekalian, ya. Urusan akhirat kita, mereka hanya mungkin tidak dibayar, ya. Urusan agama itu harus ikhlas katanya. Tidak seperti itu, Bapak-bapak sekalian, ya. Ya, jadi bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seperti itu. Harusnya kita lebih prihatin, lebih memperhatikan orang-orang yang mengajarkan agama ini, karena otomatis berpahala, ya. Karena otomatis berpahala, berbeda, ya, dengan yang umum, yang belum tentu berpahala. Memang bermanfaat untuk di dunia, tetapi belum tentu bermanfaat di akhirat, seperti itu, ya. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang. Orientasi kita kebanyakan masih dunia, memang, ya. Orientasi kita masih keduniaan, ya, sehingga penghormatan kita, ya, ataupun orang-orang yang di luar sana itu terhadap guru-guru TPA, ya, yang mengajarkan Al-Quran itu sangat prihatin lah, ya, prihatin sekali, ya, untuk urusan akhirat. Padahal, ya, untuk urusan akhirat yang mana mereka bisa selamat dengan itu, ya.
seperti itu. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu ya. Kita kalau bapak-bapak sekalian mampu untuk itu, maka cobalah ya ambil beberapa orang untuk bapak sekalian sekolahkan gitu ya, atau anak-anak yatim yang barangkali bapak bisa sekolahkan untuk di rumah tahfidz dan sebagainya ya, seperti itu, maka itu lebih baik ya bagi bapak sekalian ya, seperti itu. Dan itu sudah saya lakukan juga ya, jadi dulu pernah kita dikirim beberapa kali ke Kabupaten Karo ya di Sumatera Utara. Jadi kita ambilkan beberapa anak di sana ya, saya sendiri yang berinisiatif. Jadi kita ambilkan beberapa anak ya, sampai dulu tuh ada 10 orang yang saya bawa ke Bandung, lalu saya sekolahkan di sana ya. Ini tahadus saja ya bapak-bapak sekalian, semoga bapak sekalian bisa bisa lebih dari saya gitu dalam hal seperti ini. Bapak sekalian, Allah berikan berikan materi yang banyak dan sebagainya, maka saya harap mungkin bapak-bapak sekalian bisa melakukan lebih banyak lagi dari saya, lebih baik lagi dari saya gitu ya, seperti itu. Dulu ada 10 orang yang saya bawa ke sini ya, ke Bandung, lalu saya sekolahkan karena ada ada kerjasama saya dengan para alumni pondok saya dulu. Nah, jadi saya sekolahkan di sana dan alhamdulillah mereka mendapatkan gratis di sana ya, gratis. Saya hanya mensupport saja untuk jajan mereka gitu ya, tiap bulan kita support dan alhamdulillah sebagian dari dan alhamdulillah kemarin itu sebelum Ramadan itu yang terakhir yang di wisuda, dan saya sangat bersyukur, jadi semuanya sudah lulus ya. Sudah lulus, ada sebagian memang yang tidak sampai lulus ya dan sebagainya karena ada beberapa hal, dan terakhir kemarin sudah diwisuda ya, dan sekarang yang di pondok itu ada 2 orang berarti dalam masa pengabdian. Yang satu sudah kuliah ya, 4 semester. Yang satu lagi baru baru mau baru jadi ustadz baru lah, seperti itulah kira-kira ya. Baru lulus yang kemarin itu. Baru lulus, dan alhamdulillah, dan insyaallah mudah-mudahan mereka juga bisa bisa kuliah juga. Dan yang sudah kuliah ada 1 orang ya, dan dalam proses sekarang ya, menulis juga ya, kuliah di Bogor, dan sekarang lagi bekerja juga ya, jadi marketing ya. Saya sebetulnya berharap mereka bisa bisa jadi memanfaatkan ilmunya seperti itu ya, tapi gak apa-apa supaya mereka mempunyai pengalaman barangkali ya untuk ini. Ada lagi 1 lagi sekarang sudah di NTB itu kerja di Newmont, itu tambang emas itu ya, 1 di situ. Itu yang lulus ya, yang lulus itu ada sekitar 5 orang atau 4 orang ya. Yang sebagian lagi ya qadarullah mereka belum bisa lulus ya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan. Tapi ala kulli hal bapak-bapak sekalian, saya ingin bapak-bapak sekalian bisa melakukan itu gitu ya. Bisa melakukan itu, bisa coba bapak-bapak sekalian bisa mempersiapkan untuk akhirat bapak-bapak sekalian ya. Saya dulu dengan tujuan bahwa ketika saya ke sana ke Kabupaten Karo ya, di sana kan mayoritas non muslim bapak sekalian ya, mayoritas non muslim. Jadi kita ke sana dengan harapan dulu ya untuk memakmurkan masjid saja Pak ya di sana, karena kalau Ramadan di sana nggak ada
nggak ada yang memakmurkan itu nggak, aduh, ya matilah masjidnya gitu ya, seperti itu. Jadi kita dikirim ke sana, termasuk nih Ustadz Budi juga nih, termasuk yang dikirim juga ke sana. Ya, jadi kita dikirim ke sana untuk memakmurkan masjid oleh kiai kami yang ada di di Lebak Bulus ya. Beliau Dr. Rusli Hasbi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau ya, yang telah mengirim kita ke sana sehingga kita pun dapat bertemu dengan saudara-saudara muslim di sana ya. Dan ya saya berpikir dulu kalau misalkan tidak ada yang melanjutkan maka ini akan terputus. Itu saja. Itu yang saya pikirkan ketika itu. Jadi saya berinisiatif untuk supaya ada generasi penerus yang asli orang situ ya, sehingga bisa mengajarkan Al-Qur'an, bisa mengajarkan ilmu-ilmu syariat. Itu saja niat saya seperti itu dulu ya. Maka ya dengan alhamdulillah dengan walaupun ketika itu niatnya mungkin kurang kencang ya dengan keterbatasan saya juga, tapi alhamdulillah akhirnya mereka bisa bisa lulus. Beberapa orang dari mereka sampai 5 orang itu bisa lulus gitu ya, seperti itu. Dan memang jarang ini ya, dulu saya pernah saya expose juga sebetulnya kepada beberapa jamaah dulu ya, ada yang suka membantu, termasuk dulu Pak Saldi ya. Pak Saldi itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Saldi dulu yang suka membantu mereka ya, anak-anak itu. Bapak-bapak sekalian, kembali lagi kepada pembacaan hadis ya. Kembali lagi kepada pembacaan hadis yang kita bahwasanya bapak-bapak sekalian tadi disebutkan hendaknya kita sebelum memulai perjalanan hendaknya kita berbekal dengan bekal yang cukup dan motivasi yang cukup sehingga kita tidak ragu ya dengan apa yang Allah janjikan. Baik, hadis yang keempat dari Ummul Mukminin Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, ya, dan dia dan dengannya mahir ya, maksudnya orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Di sini disebutkan mahirun bihi, orang yang pintar membaca sesuai dengan bunyi huruf-hurufnya, dengan bisa membedakan makhraj dan lancar membacanya. Itu yang disebut mahirun bihi. Nah, orang-orang yang mahir seperti itu ya, kata Rasulullah SAW, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka nanti di akhirat ya, akan bersama para malaikat yang mulia. Nah, kalau kita digandengkan dengan malaikat berarti apa? Kemuliaan, Bapak-bapak sekalian ya, kemuliaan. Karena malaikat itu adalah apa? Makhluk yang mulia. Makanya disebutkan malaikatul muqarrabun. Malaikat itu adalah makhluk yang Allah dekatkan dengan Allah ya, al-muqarrabun ya, yang sangat dekat dengan Allah ya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah para malaikat itu tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan
apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka disuruh sujud, mereka akan sujud dan tidak akan pernah mengangkat dari sujudnya sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyudahi sujudnya, ya. Kemudian juga ada malaikat-malaikat yang pemangku arsy Allah, ya. Pemangku arsy Allah. Mereka diperintahkan untuk memangku arsy Allah sampai kiamat pun mereka tetap seperti itu. Ya. Mereka tidak bosan, mereka tidak melanggar dan sebagainya, ya. Itulah kelebihan daripada malaikat yang mana la ya'sunallaha ma amarahu. Disuruh untuk melihat kita, ya, melihat kita di dunia ini, mencatat semua amalannya. Itulah kerjaannya terus sampai benar-benar kita mati, sampai dunia ini kiamat, ya, seperti itu. Itulah kira-kira malakul muqarrabun aku sataratil kiramil bararah, ya, para malaikat yang mulia, ya, para malaikat yang mulia. Maka sungguh orang-orang yang mahir dalam Al-Qur'an, ya, itu nanti Allah akan sejajarkan mereka, akan bersama, ya, bersama dengan malaikat-malaikat itu, ya. Ini merupakan kemuliaan, ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ata fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran, ya. Dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya, dengan terbata-bata, ya, dengan terbata-bata kesulitan, terbata-bata, ya, dalam membacanya. Wa huwa 'alaihi syaq, ya. Dia terbata-bata, sangat sulit, ya, bahkan untuk menghafal sulit dan sebagainya. Maka yang demikian, kata Rasulullah, lahu ajran, maka mendapatkan dua pahala, ya. Pertama, pahala membaca Al-Qur'an, yang kedua yaitu membaca ketika susah dia membaca itu diberikan pahala juga, ya, seperti itu. Baik, di sini disebutkan ada faidah, ya. Yang pertama yaitu orang yang berkesinambungan dalam membaca Al-Qur'an dan bersungguh-sungguh, kedudukannya lebih tinggi dari orang-orang yang tidak berkesinambungan atau tidak mendawamkan dalam membacanya. Maka memang dalam agama ini yang sulit adalah istiqomah, Pak, ya. Yang sulit adalah istiqomah. Maka dalam sebuah hadis, ya, yang yang sering kita dengar, ya, dalam khutbah-khutbah Jumat dan sebagainya, ada hadis yang menyebutkan qul amantu billah tsumma istaqim, ya. Disebutkan bahwasanya katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, ya, karena memang istiqomah itu mempunyai rentetan mempunyai jarak yang sangat jauh, gitu, Pak, ya. Makanya di situ disebutkan qul amantu billah summa itu dalam kaidah penafsiran disebutkan litartib 'ala tarahi. Jadi summa itu menunjukkan adanya adanya jarak yang sangat jauh, ya, summa istaqim itu, ya. Adanya jarak ataupun adanya kesungguhan di sana, ya. Jadi tidak langsung, tidak seperti huruf fa, ya. Huruf fa itu ketika disebutkan misalkan bla 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 fa, gitu, ya. Atau ada cerita misalkan tentang ada kisah tentang seperti ini, fanazalat hadhil ayah, gitu, ya. Lalu turun ayat itu, berarti
ayat itu turun tidak tidak berjarak lama gitu ya, tidak berjarak lama, tetapi setelah ada peristiwa itu ayat Al-Qur'an langsung turun. Itulah fungsi dari huruf fa ya dalam penafsiran. Tapi kalau misalkan sudah summa, maka itu ada proses yang panjang ya. Ketika kita qul amantu billah ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim, itu berarti ada proses yang panjang. Ya, ada proses yang panjang yang mana seseorang itu istiqomah itu bukan ketika itu gitu, tetapi panjang sekali sampai dia harus mempertahankan istiqomah itu sampai kematiannya, seperti itu ya kira-kira. Nah, di sini faidahnya adalah orang yang mendawamkan Al-Qur'an ataupun yang mendawamkan membaca Al-Qur'an, jelas kedudukannya beda dengan orang-orang yang tidak berkesinambungan ataupun tidak mendawamkan membacanya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Qur'an dengan sulit mendapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala kesulitan dalam membaca. Nah, itu ya. Jadi Bapak sekalian, kalau misalkan Bapak merasa kesulitan dalam membaca, ingat hadis ini ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita orang yang susah dalam membacanya akan mendapat dua pahala ya, pahala membaca Al-Qur'an itu sendiri dan pahala ketika kita susah dalam membacanya. Baik, barakallahu fiik. Hadis berikutnya wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an mathalul utrujah, itu seperti buah utrujah. Saya juga kurang tahu ya buahnya seperti apa. Tapi di sini disebutkan rihuha thayyib wa ta'muha thayyib ya. Tapi di sini Rasulullah memberikan sifat ya, utrujah itu adalah buah yang baunya sedap dan rasanya juga enak ya. Jadi buahnya sedap, rasanya enak ya. Bau tercium dengan aromanya ya, aromanya itu sedap, kita cium itu. Dan rasanya pun rasanya juga manis. Itulah perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Mukmin berarti orang yang benar-benar beriman ya. Kemudian wa matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamr. Adapun orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an ya, kamatsalit tamr ya, itu perumpamaannya seperti kurma ya, la rihalaha wa ta'muha hulwun ya, yaitu yang mempunyai yang tidak mempunyai bau tapi rasanya tetap manis ya, tapi rasanya tetap manis. Baik Bapak sekalian, kenapa seorang mukmin yang seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an di sini disebutkan ta'muha hulun ya, rasanya manis. Karena apa? Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an itu diibaratkan adalah yang baunya sedap ya. Sedangkan ta'muha hulwun ya, rasanya manis, itu adalah keimanan Bapak-bapak sekalian ya. Itu keimanan. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan keimanan daripada daripada yang lainnya ya, sehingga orang yang tidak membaca Al-Qur'an pun tapi dia mukmin, maka dia masih mempunyai kehormatan
ataupun dia masih diberikan diibaratkan di sini sebagai sesuatu yang buah yang manis walaupun tidak ada baunya gitu ya, seperti itu. Namun tidak sempurna, berarti tidak sempurna, berbeda dengan yang pertama tadi ya, utrujah, yang mana baunya sedap tapi rasanya pun manis gitu ya, rasanya pun baik gitu dan sebagainya. Baik. Kemudian wa matsalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsali raihanah. Adapun orang-orang munafik ya, orang-orang munafik, permisalan orang-orang munafik ya, Rasulullah sebutkan di sini alladzi yaqra'ul Qur'an, yang mana dia mahir membaca Al-Qur'an, itu kamatsali raihanah. Ya, kamatsali raihanah, rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Ya. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu diibaratkan oleh Nabi seperti raihanah, tumbuhan raihanah. Baunya sedap, Bapak sekalian ya. Tumbuhan itu baunya sedap. Ya. Tetapi rasanya pahit. Ya, rasanya pahit. Nah, itulah yang pahit itulah kemunafikan, Bapak sekalian. Ya. Rasulullah mengumpamakan pahit itu adalah kemunafikan. Ya. Nifaq ya. Sedangkan rih yang baik itu adalah dia membaca Al-Qur'an ya, tetapi dia tidak mempunyai rasa yang baik. Itu perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Kelihatannya bagus ya. Secara kasat mata kelihatan bagus, tetapi apa yang ada dalam hatinya itulah yang membuat dia menjadi diumpamakan seperti buah yang pahit ya, seperti itu, atau tumbuhan yang pahit. Kemudian matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Ya, dan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti hamdalah ya. Seperti buah hamdalah, wallahu a'lam, saya belum tahu ya hamdalah seperti apa, tetapi Rasul mensifati laisa laha rih ya, tidak mempunyai bau atau aroma, wa ta'muha murrun, dan rasanya pun pahit ya, rasanya pun pahit, seperti itu. Baik, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama, iman diidentikan dengan rasa ya, iman diidentikan dengan rasa, sedangkan membaca Al-Qur'an itu diidentikan dengan aroma ya, yang tercium. Karena iman lebih melekat kepada seorang mukmin daripada Al-Qur'an ya. Di sini disebutkan karena keimanan itu lebih melekat kepada seorang mukmin dari Al-Qur'an. Di mana iman itu dapat dihasilkan tanpa membaca Al-Qur'an. Ya. Ya, kita kadang mendapat nasihat dan sebagainya, ya kita akhirnya kita beriman dan sebagainya ya, seperti itu. Memang tidak bisa dihasilkan dari mana saja gitu ya. Tidak hanya dalam Al-Qur'an ya. Apalagi kalau misalkan membaca Al-Qur'an ya, otomatis dia akan lebih banyak lagi ya, akan lebih banyak lagi sesuatu yang akan mendatangkan keimanan gitu. Demikian pula dengan rasa ya, biasanya ia lebih melekat kepada suatu daripada aroma, dan terkadang aromanya hilang namun rasanya tetap ada ya, seperti kurma itu ya, seperti kurma. Kemudian yang kedua, buah utrujah dikhususkan dalam permisalan tersebut bukan buah lainnya ya, yang aromanya wangi dan rasanya manis seperti buah apel, karena kulit utrujah berguna sebagai obat ya, dan dari bijinya dapat diambil minyak yang mempunyai banyak manfaat, serta manfaat-manfaat lainnya yang bukan di sini tempat pembahasannya ya, seperti itu. Jadi kenapa dipilihkan di sini buahnya utrujah ya, bukan buah
duren gitu ya dan sebagainya. Enggak. Ya di sini disebutkan buah utrujah ya. Karena tadi ya karena banyaknya manfaat dari buah utrujah itu. Yang ketiga, penjelasan mengenai keutamaan orang yang membawa Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya jelas. Yang keempat yaitu boleh memberi permisalan agar lebih dipahami ya seperti ini. Ya, seperti hadis Nabi ini beliau perumpamakan orang-orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an, orang munafik yang membaca Al-Qur'an dan yang tidak membaca Al-Qur'an. Permisalan-permisalan tadi ya diumpamakan kepada suatu buah dan sebagainya itu supaya lebih mendekatkan kepada pemahaman saja Pak ya. Lebih mendekatkan kepada pemahaman seperti itu. Maka hal tersebut dibolehkan ya karena bahkan dalam pembahasan ulumul Quran itu ada ilmu khusus ya yang berkaitan dengan amsalul Quran namanya. Amsalul Quran itu adalah perumpamaan dalam Al-Quran. Dan Allah banyak menyebutkan perumpamaan dalam Al-Quran itu ya seperti misalkan yang sudah kita bahas dalam surat Al-Baqarah, masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naro ya dalam surat Al-Baqarah itu tentang orang munafik. Orang munafik itu seperti apa? Orang-orang yang menyalahkan api. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naro. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api itu sudah menerangi mereka, lalu apa? Zahaballahu binurihim. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya itu ya. Itulah gambaran orang munafik seperti itu ya. Padahal dia sudah mendapat hidayah. Hidayah sudah ada dalam hatinya, tetapi karena hawa nafsunya akhirnya dia berpaling lagi ya. Berpaling lagi lalu Allah hilangkan hidayahnya itu dalam hatinya. Ya seperti itu perumpamaan orang-orang munafikun. Dan hal yang seperti itu banyak ya Pak. Dalam Al-Quran disebutkan amsalul Quran sangat banyak sekali. Taib. Kira-kira cukup Pak? Cukup 2 hadis atau mau ditambah lagi? Iya. Cukup Ustaz. Cukup ya, udah jam 8 juga lewat. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa termotivasi ya Bapak sekalian. Ya semua ini yang kita bacakan adalah hadis-hadis dari Rasulullah SAW dan ini derajatnya hadisnya sahih ya. Yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah yang paling tinggi ya. Derajat hadis yang yang paling tinggi. Kalau disebutkan muttafaqun alaih berarti dia kesepakatan antara Al-Bukhari dan Muslim ya. Seperti itu. Jadi hadisnya bagus gitu ya, paling bagus. Baik, Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini bermanfaat ya bagi kita semua untuk mengarungi jauhnya samudra ya, luasnya langit ya, yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu sangat luas sekali Bapak sekalian. Tidak ada yang dapat menyelami ataupun tidak ada yang dapat mengarungi langit tersebut kecuali dengan bekal yang banyak. Itu pun masih kurang ya. Karena pada hakikatnya kita hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ya, untuk memahami. Adapun hakikat daripada pemahaman itu ya jelas ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hanya berjalan di atas ilmu-ilmu yang memang sudah digariskan, yang sudah diijtihadkan oleh para ulama, itulah yang kita ikuti ya. Itulah yang kita ikuti, tidak mengambil jalan-jalan yang yang barangkali selain tidak mu'tabar, khawatir kita malah tersesat nanti ya. Seperti itu. Sehingga dalam agama ini koridornya jelas ya, koridornya jelas, jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang memang kita tidak paham terhadap itu. Kemudian dalam ilmu-ilmu
ilmu-ilmu Al-Qur'anan juga seperti itu ya, jangan sampai membuat sesuatu yang memang belum ulama-ulama terdahulu tidak membahasnya gitu ya. Boleh saja, tapi asal tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau yang bertentangan dengan syariat, ya maka jelas tidak boleh diikuti. Taib, ada minkum barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi nanti insyaallah ya. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Kita naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Jangan lupa Bapak sekalian, tilawahnya diperbanyak ya. Apalagi kita sudah masuk ke fase kedua ini ya, sudah masuk ke fase kedua dan sudah berjalan 10 atau 11 12 hari ya. Maka perlu dikencangkan lagi Bapak sekalian ya, niat kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian memperbanyak lagi tilawah, dan ada yang kelebihan ya, ada kelebihan harta, maka silakan ya beri it'amut ta'am ya, karena Ramadan itu disebutkan adalah bulannya it'amut ta'am. Ramadan itu adalah bulannya memberi makan ya, bulannya memberi makan ya. Jadi ada kelebihan, satu orang dua orang nggak apa-apa ya, satu orang dua orang nggak apa-apa. Yang penting ada ada yang bisa kita berikan kepada orang-orang gitu ya, seperti itu. Karena dengan seperti itu Bapak sekalian tidak hanya satu pahalanya ya, akan banyak ya, bertambah seperti itu. Baik, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.